Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada channel saya, channel Fajar Surya Herlambang. Dimana kali ini kita ada di suatu tempat, yaitu tepatnya di Musola Baitul Mukminin seperti yang tertera di belakang ya. Jadi ini Musola Baitul Mukminin BKDI Bali yang ada di lokasinya Jalan Tekat Pakrisan di Kecamatan Denpasar Selatan. Apa itu? Biasanya orang bertanya nih, kok Baitul Mukminin terus kemudian diikuti dengan huruf-huruf BKDI ya. BKDI itu panjangan dari Badan Koordinasi Dakwah Islam. Pada saat ini musola ini sudah bernaung di sebuah yayasan, yaitu yang ada lingkaran itu ya, yaitu simbolnya, yaitu yang kita sebut dengan Yayasan Baitul Mukminin. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini saya ingin mensosialisasikan kepada para pemirsa sekalian bahwa pada bulan Desember tahun 2021 ini, tepatnya di hari Minggu tanggal 19 Desember, kita akan mengadakan kegiatan khitan massal. Nah, informasi yang lebih lanjut nanti saya lanjutkan lagi. Kita akan berpindah tempat dulu. Setelah kita lihat ini, nanti kita lihat di tempat lain, nanti kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan penjelasan tentang kegiatan massal. Kita berada sekarang di ruang sholat ya, itu di depan, di belakang saya lah, itu agak samping ke saya tuh, itu tempat imam, dan ini adalah podium ya, kalau Jumatan tertibnya ada di sana. Baik, sekarang ini pada kesempatan yang masih belum ramai, masih sepi, kita manfaatkan ruang sholat ini untuk menyampaikan informasi tentang kita. Baik, informasi tentang kita ini bahwa ini merupakan kegiatan yang ketiga kalinya. Dulu kita sudah pernah mengadakan pada tahun 2018 dan 2019. Nah, pada tahun 2018 itu peserta kita itu ada di 35 orang, dan kemudian meningkat, kita tingkatkan sekitar hampir 2 kali lipat menjadi sekitar 71 orang pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 kegiatan kita ini kita hentikan akibat adanya COVID-19. Dan melihat kondisi sekarang yang relatif menjadi lebih baik lagi, maka kami memutuskan untuk mengadakan kegiatan khitan massal kembali tahun 2021 ini, dan akan dilaksanakan di hari Ahad tanggal 19 Desember tahun 2021. Nah, untuk kegiatan khitan tahun ini targetnya nggak banyak-banyak sebenarnya, hanya 60 orang anak ya. Namun ternyata antusiasme masyarakat untuk menjadi peserta khitan ini itu sangat tinggi, hingga pada waktu 2 minggu yang lalu kami menutup pendaftaran itu pada kisaran angka 150 sekian lah, hampir 160. Nah, tentunya ini berat sekali bagi kami, karena bagaimanapun juga kalau kita mengikuti dari target awal itu, maka kami harus melakukan seleksi dari 160 menjadi 60 orang saja. Nah, beberapa kriteria yang sebenarnya sudah kami siapkan itu, yang pertama adalah anak-anak dari kaum duafa atau anak yatim. Dan ini sebenarnya sudah terpenuhi harapan kami, karena kami memiliki TPQ ya, teman belajar Al-Quran, di mana banyak santri itu yang anak yatim gitu ya. Ada juga dari kaum duafa gitu ya, sehingga kami ambil dari sana. Nah, kemudian kami juga ada unit UBZ, di mana UBZ ini juga punya kegiatan menyantuni para duafa di sekitar musola, dan ini juga sudah banyak mendapatkan peserta, sehingga kita akan lihat peserta umumnya nih dapat berapa kita nanti ya, gimana kita harus melakukan seleksi terhadap banyak peserta ini. Oleh karena itu saya sangat berharap ya adanya partisipasi dari masyarakat di dalam bentuk pendanaan maupun di dalam bentuk sedekah atau infak yang lainnya. Nah, untuk kegiatan khitan massal ini, kebutuhan dana kita itu untuk biaya medis khitannya saja itu membutuhkan biaya 300.000 per anak. Jadi kalau kita menargetkan anaknya 60, maka untuk biaya khitannya adalah 18 juta rupiah. Sedangkan kalau kita target angka 100, tentunya ini meningkat lagi ya menjadi 30 juta rupiah. Tentunya ini bukan angka yang sangat kecil bagi kami, tentunya ini menjadi angka yang sangat besar bagi kami.
Berikutnya selain biaya hitan, kami dari panitia ini juga punya tanggung jawab lah gitu ya kepada tim medis. Tentunya kami harus menyediakan konsumsi. Tidak hanya kepada tim medis, tapi juga kepada panitia-panitia yang bekerja pada hari itu, tentunya kami harus sediakan konsumsi. Dan kami perkirakan dengan jalannya hitan massal kalau 60 orang itu sampai dengan duhur ya. Tapi kalau sampai 100 tentunya asar atau pada asar kira-kira masih akan berlanjut, sehingga kami tentunya harus menyediakan konsumsi bagi tim medis maupun bagi panitia. Dan kisaran angkanya bisa jadi di sekitar angka 6 juta untuk kegiatan ini pada sesi konsumsi. Nah, kemudian yang menjadi kebiasaan kami, atau ini sesuatu yang bagi saya ya tahun 2018 itu menjadi hal yang luar biasa ya, karena ternyata panitia ini menyediakan transportasi atau pengantaran para peserta setelah dikitan. Jadi anak-anak yang dikitan beserta keluarga yang datang itu kami antar pulang gitu ya ke rumahnya mereka masing-masing menggunakan mobil-mobil para jamaah. Nah, tentu saja kami membuka kesempatan juga kepada para jamaah yang sekiranya pada hari tersebut tidak ada acara dengan mobilnya, itu bisa ikut berpartisipasi. Namun bagaimanapun juga kami sebagai panitia itu harus menyiapkan lah gitu ya, sekedar dana pengganti untuk transportasi atau uang bensin bagi kendaraan-kendaraan yang kita gunakan untuk pengantaran ini. Nah, tentunya kebutuhan dana ini menjadi meningkat lagi. Belum lagi dari perlengkapan, dari yang lainnya, karena bagaimanapun juga perlengkapan yang dibutuhkan cukup lumayan ya. Kami harus menyewa meja besar untuk menjadi tempat tidurnya para peserta khitan, terus menyediakan lampu-lampu tambahan untuk penerangan, menyediakan unit-unit kipas angin atau mungkin AC portable gitu ya. Nah, ini menjadi sangat besar lagi. Nah, tentunya hal ini tentu butuh support dari pendanaan. Oleh karena itu kami dari panitia sudah berusaha untuk mencari dana. Yang pertama dari dana sponsor, yang kedua dari dana jamaah, dan yang ketiga harapan saya ada dari teman-teman yang menyaksikan YouTube ini yang ikut berperan serta dalam memberikan donasinya melalui transfer. Nah, transfer ini menggunakan, nanti nomor rekening akan saya berikan, menggunakan bank BSI ya, Bank Syariah Indonesia, di mana dana yang masuk itu nanti merupakan dana yang secara khusus memang diperuntukkan untuk kegiatan kita ini. Nah, kebutuhan dana kita sendiri kemarin saya sudah mengkalkulasi, itu untuk 60 anak itu kita membutuhkan kisaran di 53 juta rupiah. Nah, ini bayangkan jika kita adakan untuk 100 anak ya, tentunya ini akan mendapatkan peningkatan ya. Maka targetnya kurang lebih lah ya, kurang lebih itu ada di angka 70 sampai 80 juta rupiah. Dan hingga saat ini dana yang sudah terkumpul dari kegiatan kita, dari sponsor ini sebetulnya belum banyak ya. Sponsor ini baru ada di kisaran sekitar 4 sampai 5 juta gitu ya sampai hari ini. Dan yang sudah agak banyak itu yang dari jamaah. Kenapa? Karena kami secara khusus itu sudah menyebarkan amplop infak sedekah yang kami stempel dengan stempel hitan, yang kami sebarkan kepada jamaah pada kesempatan sholat Jumat. Dan kami sudah berlangsung 3 kali sholat Jumat, dan alhamdulillah Jumat yang pertama terkumpul 4.750.000, Jumat yang kedua terkumpul 4.600.000, dan yang Jumat yang ketiga kemarin itu terkumpul 4.560.000 rupiah. Nah, kalau kita ambil rata-rata 4,5 juta kali 3 gitu ya, ini sudah terkumpul angka 13.500.000, ditambah katakanlah 5 juta lah maksimal dari para donatur proposal ya sekarang, maka kami baru ada di kisaran 18-an lah gitu kira-kira. Nah, oleh karena itu kami masih membutuhkan dana yang cukup besar untuk aktivitas kita ini. Nah, selain dana yang kita sebutkan tadi yang kita perlukan untuk 1 untuk biaya kita, 2 untuk transport, 3 untuk konsumsi, sebenarnya kita juga ingin memberikan bingkisan kepada anak-anak yang sudah dikitan. Biasanya kan kalau sunat gitu ya, tahu sendirilah ya, sunat itu biasanya meriah sekali. Ada orang yang sampai bikin selamatan sunat, sampai bikin gini gitu ya, ngundang sembayangan sih ya, baca Quran dan seterusnya gitu ya. Ada yang acara khusus gitu ya. Dan itu biasanya kan membuat kegembiraan bagi anak-anak. Nah, sebetulnya ini juga
harapan kami kita juga ingin bisa memberikan kegembiraan kepada anak-anak. Namun jika dana yang terkumpul ini memang tidak mencukupi, ya kita hanya fokus kepada dana kita saja. Oleh karena itu, saya berharap para pemirsa sekalian, rekan-rekan saya di YouTube untuk bersedia berinfak sedekah melalui rekening yang saya sampaikan. Dan sebagai motivasi, dana sedekah ini adalah dana milik kita ya. Karena apa yang kita miliki itu kan hanya ada 3 saja. Yang pertama adalah apa yang kita makan, yang kedua apa yang kita pakai, dan yang ketiga apa yang kita infak sedekahkan. Karena itulah yang akan kita bawa hingga akhir hayat kita, hingga masuk ke akhir dunia nanti, ke dunia akhirat nanti, itu ya. Nah, ini tentunya menjadi harapan saya ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk mau berinfak sedekah. Nggak penting berapa banyak kita bersedekah, tapi ayo dong ya, dalam keadaan longgar maupun dalam keadaan sempit kita berinfak sedekah. Bahkan kalau dalam keadaan sempit, insya Allah nilainya atau kadarnya menjadi lebih besar lagi, gitu ya. Nah, kira-kira demikian yang dapat saya sampaikan tentang donasi khitan masal ini. Untuk itu setelah ini kita akan saksikan beberapa cuplikan foto-foto kegiatan khitan masal yang kita lakukan pada tahun 2018 dan 2019. Nah, itu tadi sudah kita saksikan bersama dokumentasi atau foto-foto yang menunjukkan kegiatan khitan kami di tahun 2018 dan 2019. Harapan kami sekali lagi seperti kami sampaikan tadi, kami membuka kesempatan bagi para pemirsa sekalian, bagi para yang nonton YouTube saya, yang sukarela, ikhlas dan sebagainya. Mari kita bersedekah pada kegiatan khitan masal ini, dan insya Allah dana yang kita keluarkan ini tidak sia-sia ya. Insya Allah mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan pada YouTube saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis ya. Alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.